Pada umumnya, manusia memiliki berbagai variasi individual, dan hal ini terjadi di dalam konteks pendidikan. Variasi individual merupakan suatu hal yang lazim, bahkan dua anak kembar identik sekalipun tetap memiliki perilaku individu yang berbeda-beda. Hal ini seperti makna yang terkandung dalam variasi individual, aspek-aspek perbedaan individual, sumber perbedaan individu, dan gaya belajar dan berpikir individual. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 variasi individual dalam konteks pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai variasi individual dalam konteks pendidikan. Berikut ini pemaparan materi dari saya dan teman-teman. Pengertian variasi individual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, variasi adalah bentuk rupa yang lain atau berbeda bentuk atau rupa. Perbedaan individual menurut Kaplan adalah seberang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Baik, selanjutnya pengertian variasi individu menurut Gary dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan B. Agung Hartono mengkategorikan perbedaan individual sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek perbedaan individual. Ada 4 aspek perbedaan individual, yaitu 1. Perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk dan tinggi badan, warna kulit, warna mata, rambut, jenis kelamin, nada suara, atau bau keringat, melainkan juga mencangkup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran seperti usia, kekuatan badan, kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dalam kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa anak didik berbeda-beda. Ada yang berbicara dengan lancar, ada yang berbicara dengan singkat dan jelas, ada pula yang gagap, ada pula yang berbicara berbelit-belit dan tidak jelas. Yang keempat yaitu perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologisnya, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sumber perbedaan individu. Sumber perbedaan individu itu terdapat 6 faktor. Adapun faktor yang pertama yaitu adalah faktor bawaan. Jadi faktor bawaan ini merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik orang tua. Pewarisan genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan. Meskipun rata-rata kita memiliki 50% genetik gen yang sama dengan saudara kita, kumpulan gen kita tetap khas. Meskipun sama, tapi kita memiliki khas. Jadi perbedaan gen ini merupakan salah satu alasan mengapa kita berbeda dengan orang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun perilaku, bahkan dengan saudara kita sendiri. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan ini adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Nah, faktor lingkungan ini berasal dari beberapa macam. Di antaranya adalah melalui status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan juga termasuk urutan kelahiran.
Kemudian sumber perbedaan individu yang ketiga itu status sosial ekonomi orang tua. Ini meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan juga penghasilan orang tua. Tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan anak. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, yaitu pola asuh orang tua. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pola asuh orang tua itu terdapat 3 macam. Yang pertama ada pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang bentuknya menekankan pada pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan atau kepatuhan. Pola asuh yang kedua adalah pola asuh primitif, di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan si anak. Adapun pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh autoritatif, yaitu pola asuh di mana orang tua memberikan hak dan kewajiban yang sama dalam arti saling melengkapi. Anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar dapat berdisiplin. Sumber perbedaan individu yang kelima adalah melalui budaya. Nah, budaya ini merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Nah, adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik dan penting dalam masyarakatnya. Kemudian yang terakhir adalah sumber perbedaan individu berasal dari urutan kelahiran. Nah, di sini terdapat kontroversi, akan tetapi karakteristik kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh urutan kelahiran. Misalnya, anak yang lahir sulung cenderung lebih teliti. Ia mempunyai ambisi dan agresif dibandingkan dengan adik-adiknya. Baiklah, selanjutnya gaya belajar dan berpikir individual. Gaya belajar dan berpikir bukanlah kemampuan, tetapi cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Individu sangat bervariasi, sehingga memungkinkan ada ratusan gaya belajar dan berpikir yang dikemukakan oleh para pendidik dan psikolog. Di antaranya adalah yang pertama, gaya impulsif atau reflektif, juga disebut sebagai tempo konseptual, yakni murid cenderung bertindak cepat dan impulsif, atau murid yang cenderung menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Yang kedua, gaya mendalam atau dangkal. Maksudnya adalah sejauh mana murid mempelajari materi belajar dengan satu cara yang membantu mereka untuk memahami makna materi tersebut, atau gaya mendalam sekedar mencari apa-apa yang mereka pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih luas. Yang ketiga, gaya belajar representatif, yaitu gaya belajar klasik dan modern dengan menggunakan pendekatan hukum Jones, yaitu pendekatan belajar dengan mempraktikkan materi yang telah diajarkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.